Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Nia harap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Nah, semuanya sebelum kita memulaikan devosi kita pada hari ini, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau membuka devosi kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini anak-anakmu akan belajar dari isi sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti dengan baik firman yang akan disampaikan pada hari ini. Berkati Ibu Nia dalam memberitakan firman-Mu, biarlah apa yang akan diberitakan itu adalah sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati devosi kami dari awal hingga berakhirnya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai devosi kita mau mendengarkan satu buah lagu. Anak-anak boleh bernyanyi bersama Ibu Nia ya. Trust in you, Lord, I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. You know I do. I trust in you. Yeah. I trust in you. I trust in you, my Lord. I trust in you. Wah, lagu yang sangat luar biasa sekali. Kita boleh sama-sama bernyanyi untuk memuji Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semuanya boleh buka Alkitabnya di Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-28. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-28. Sudah semuanya? Kitab Kejadian itu di Perjanjian Lama. Kitab yang pertama di Perjanjian Lama ya. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-18. Tapi anak-anak setelah devosi ini boleh membaca dari ayat 10, tapi Ibu Nia akan bacakan bersama anak-anak dari ayat 18 saja. Nah, kita baca bersama-sama, yang bisa membaca ya. 1, 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Demikian firman Tuhan. Nah,
Anak-anak, anak-anak pernah tahu yang namanya Tugu Monas? Ya, seperti ini ya gambarnya. Ya, Tugu Monas. Nah, Tugu Monas itu ada di mana coba? Di Jakarta, benar sekali. Nah, Tugu Monas ini kepanjangan dari Monumen Nasional. Jadi Tugu Monas dibangun untuk mengenang pahlawan dan juga perjuangan dari rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan, ya. Jadi kalau anak-anak masuk ke Tugu Monas itu nanti anak-anak bisa lihat ada teks proklamasi yang asli, terus juga anak-anak bisa lihat ada gambar-gambar, ada patung-patung, jadi itu seperti museum juga di dalamnya. Nah, jadi Tugu Monas itu khusus didirikan untuk mengenang para pahlawan dan juga rakyat Indonesia yang telah gugur dalam meraih kemerdekaan Indonesia waktu tahun 1945, bahkan yang tahun sebelum itu juga. Nah, coba dalam firman Tuhan ini siapa yang mendirikan tugu? Tadi kita sudah baca. Ya, jadi Yakub ini dia mendirikan tugu yang batu. Jadi dia dari batu, tubuhnya itu dari batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Kalau anak-anak baca dari ayat 10 itu dijelaskan bahwa Yakub mengambil batu dari alas kepalanya, jadi yang dia jadikan bantal ya. Nah, kisahnya ini dalam kisah kejadian ini, di kitab kejadian ini mengisahkan tentang Yakub yang dalam perjalanannya menuju ke rumah Laban. Nah, tapi Yakub beristirahat pada malam hari. Jadi waktu itu sudah malam, Yakub beristirahat dan suatu malam dia tidur dan bermimpi. Dia tidur dan bermimpi. Apa mimpinya? Mimpi Yakub adalah dia bermimpi bertemu dengan Tuhan. Yakub bermimpi dia bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan dalam mimpinya berjanji akan menyertai Yakub dan juga memberkati Yakub beserta keturunannya. Akhirnya besok paginya saat Yakub mimpi, besok paginya dia ingat, saya tadi malam mimpi bahwa Tuhan katanya akan menyertai Yakub beserta keturunannya dan akan memberkati mereka. Nah, itu janji Tuhan kepada Yakub, sehingga sebagai mengenang, jadi supaya Yakub bisa mengenang mimpinya itu, dia mendirikan sebuah tugu. Jadi dia mendirikan tugu yang tadi awalnya dijadikan batu sebagai alas kepala atau bantal Yakub saat tidur. Itu dia dirikan batu itu, habis itu dia membuat batu itu, menuangkan minyak ke atasnya. Tadi kan dikatakan dia menuangkan minyak ke atas tugu itu, ke atas batu itu. Nah, itu sebagai tanda Yakub ingin mengenang peristiwa itu, mengenang mimpinya itu yang mana Tuhan berjanji akan menyertai Yakub dan keturunannya. Nah, anak-anak, jadi belajar dari tugu untuk mengenang sesuatu. Jadi kalau Monas tadi kan untuk mengenang para pahlawan, mengenang orang-orang yang telah gugur dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Terus tadi juga ada tugu yang dibuat oleh Yakub, yang didirikan oleh Yakub untuk mengenang juga, untuk mengingat. Jadi mengenang itu seperti mengingat bahwa Yakub pernah bermimpi, dalam mimpinya Tuhan berjanji untuk menyertai Yakub dan keturunannya. Marilah kita menjadi tugu, belajar dari tugu kita. Marilah kita menjadi tugu peringatan bagi kebaikan Tuhan. Jadi bagaimana caranya ya Ibu Nia? Caranya menjadi tugu peringatan akan kebaikan Tuhan. Jadi
kita anak-anak Tuhan harus selalu melakukan perbuatan baik. Dengan begitu, setiap orang yang bertemu dengan anak-anak Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan dalam diri anak-anak. Nah, hal itu akan membuat orang lain merasa senang, membuat orang lain tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang membagikan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau anak-anak ingin menjadi tugu peringatan akan kebaikan Tuhan, maka anak-anak juga harus melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa ya? Contoh sederhananya, anak-anak harus rajin mengerjakan tugasnya harus diselesaikan tepat waktu. Maka anak-anak yang lain, teman-teman yang lain yang malas mengerjakan tugas tapi melihat temannya rajin mengerjakan tugas akan termotivasi, akan aku harus rajin juga mengerjakan tugas supaya aku juga bisa tahu seperti teman-teman aku yang lainnya seperti itu. Nah, jadi anak-anak harus menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang menuruti firman Tuhan, yang menjalankan firman Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kita yang melihat kita itu bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang kuat, anak-anak yang berani itu akan menunjukkan bahwa anak-anak mampu untuk menjadi pribadi yang sama dengan Tuhan, mampu menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi marilah kita belajar menjadi tugu peringatan akan Tuhan, sehingga anak-anak dapat memancarkan kebaikan Tuhan kepada setiap orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih untuk firman kita di hari ini. Terima kasih untuk renungan di hari ini. Anak-anak semuanya boleh belajar untuk menjadi tugu peringatan akan kebaikan Tuhan. Semuanya kita akan tutup devosi kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang indah. Mampukan setiap anak-anak-Mu untuk menjadi tugu peringatan akan kebaikan-Mu, yang mampu untuk membuat orang-orang di sekitar kami melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu dalam mengerjakan setiap tanggung jawab di sekolah, di rumah, di masyarakat, di tempat bermain, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkatilah kegiatan kami selanjutnya, berkati pembelajaran kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih buat anak-anak grade 1 dan grade 2. Sampai ketemu di devosi selanjutnya. God bless you. Bye-bye.